Sama halnya, tak kala Yesus ditanya perihal dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan, Yesus tidak pernah mengaku bahwa dirinya Mesias, tetapi para pengikutnya yang mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Yesus diberi gelar Mesias karena ia telah menggenapi pekerjaan-pekerjaan Allah. Itu artinya gelar Mesias Yesus berasal dari Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai langit dan bumi, bukan dari manusia. Legasi seorang Mesias dalam hal ini, Yesus, juga dapat dilihat dari perbuatannya, bukan dari pengakuannya. Hal ini dikisahkan pada saat Yohanes melalui murid-muridnya bertanya kepada Yesus perihal apakah dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu. Orang yang tidak mengerti bahasa hikmah mengira bahwa Yesus melakukan penyembuhan penyakit secara fisik dan dianggap sebagai mukjizat seorang nabi. Namun kenyataannya, Yesus yang mampu menyembuhkan penyakit dan menghidupkan manusia tetap saja tidak bisa membuat orang banyak percaya kepadanya bahwa ia adalah seorang nabi. Justru dirinya disalib oleh penguasa Romawi. Hal ini membuktikan bahwa Yesus bukan menyembuhkan orang yang sakit fisik atau membangkitkan orang yang mati biologis. Jika dilihat dengan kacamata mesianik, penyembuhan yang Yesus lakukan itu bersifat psikologis, kejiwaan, berkaitan dengan warta utamanya, yaitu pemulihan kembali kerajaan Allah. Jadi, keajaiban yang dilakukan Yesus bermakna metaforis. Orang buta melihat Yesus Mesias dapat membuat orang buta menjadi melihat. Maksudnya, dengan bahasa hikmahnya, Yesus mampu membuat mata hati atau pikiran yang tidak bisa membedakan benar salah karena doktrin dan dusta para ahlul kitab menjadi celik, mampu melihat kesalahan dirinya dan kembali kepada fitrah dirinya sebagai hamba Allah. Orang lumpuh berjalan, Yesus menyembuhkan orang lumpuh menjadi bisa berjalan, adalah metafora dari ajaran Yesus yang dapat membuat bangsa Israel yang tidak berdaya dan tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri berubah menjadi umat yang mampu bangkit dan berjuang melawan penjajahan hingga menjadi bangsa yang merdeka. Pergerakan kebangkitan Bani Israel muncul setelah Yesus memberikan paham nilai-nilai kebenaran ilahi. Orang kusta menjadi tahir, maknanya adalah Yesus mampu membersihkan dan mengubah pola pikir manusia musyrik, pluralistik, atau kecintaan kepada selain Allah menjadi tauhid atau satu kesatuan yang utuh, tidak bercerai-berai sebagaimana penyakit kusta yang dapat memisahkan satu bagian tubuh dengan bagian tubuh lainnya tanpa disadarinya. Orang tuli mendengar Yesus dengan penjelasan firman Allah bisa memberikan ajaran yang benar menurut Allah kepada bangsa Israel yang kala itu tidak mau mendengarkan ajaran kebenaran Taurat dari ahli kitab. Orang mati dibangkitkan, maknanya adalah Yesus dengan argumentasi firman-Nya dapat membuka tabir kematian berpikir manusia atau matinya kesadaran Bani Israel sehingga bisa hidup dan bangkit berjuang dari keterpurukannya menjadi pribadi atau bangsa yang unggul. Kesimpulannya, pekerjaan penyembuhan yang dilakukan Yesus sebagai Mesias adalah gerakan untuk memulihkan keimanan bangsa Israel agar kembali bertuan kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan semesta alam. Yesus Mesias mengajak Bani Israel kembali kepada prinsip-prinsip hidup menurut ajaran Taurat dan kitab nabi-nabi Israel, serta meninggalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama atau ideologi musik. Selanjutnya, terkait dengan makna Mesias sebagai saksi Tuhan semesta alam,
bahwa Mesias adalah saksi Allah di bumi yang bertugas untuk meneruskan dan menyampaikan risalah Tuhan semesta alam yang dibawa dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad dan para Rasulullah sebelumnya. Tidak membawa risalah baru ataupun wahyu dan kitab suci baru.